Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Iya, ini dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Iya Ibu, perkenalkan nama saya Nova. Kalau boleh tahu dari kelas apa ya Mbak Nova? Kelas 12 IPA. Mbak Nova apa tidak ada jam pelajaran datang ke sini? Ada Bu sebenarnya. Waktunya siapa Mbak Nova kalau boleh tahu? Pelajarannya Bu Rena. Matkul matematika Ibu. Apa tidak ada tugas Mbak Nova datang ke sini? Tidak ada Ibu. Apa sudah izin sama ketua kelasnya kalau mau di sini? Sepertinya jangkut sih Ibu, karena Bu Rena itu izin rapat. Wah, ya udah kalau begitu. Iya Bu. Kalau boleh tahu, Mbak Nova datang ke sini tuh ada keperluan apa ya? Saya ingin melakukan proses konseling. Oh iya, saya sampai lupa belum menanyakan kabar. Bagaimana dengan kabar Mbak Nova? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Mbak Nova ya. Iya Ibu. Nah, proses konseling itu di mana proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan sebuah masalah. Baik. Nah, jadi pada proses konseling itu terdapat 3 asas. Asas kerahasiaan. Jadi semua informasi yang Mbak Nova sampaikan kepada Ibu itu tidak akan bocor ke guru BK yang lain. Nah, untuk asas keterbukaan, jadi Mbak Nova di sini tuh harus terbuka, jujur kepada Ibu tentang permasalahan Mbak Nova. Nah, kalau kesukarelaan tuh Mbak Nova tuh dengan sukarela bercerita, datang ke sini tanpa ada paksaan kayak dari teman atau orang tua. Begitu, apakah bisa dimengerti Mbak Nova? Iya, saya mengerti. Jadi bercerita kepada Ibu ini aman ya Bu ya? Iya, aman kan sudah tadi ada asas kerahasiaan. Baik, baik. Nah, pada proses konseling ini kita tuh melakukannya 20 menit. Nah, pada waktu 20 menit itu kita gunakan sebaik-baiknya supaya proses konseling itu bisa berjalan dengan lancar dan masalah Mbak Nova bisa terselesaikan. Iya Ibu, amin ya. Ya, coba ceritakan pada Ibu permasalahan apa yang sedang kamu hadapi, yang membuat kamu datang ke ruangan Ibu. Jadi saya tuh kadang itu kayak bergelut sama pikiran sendiri gitu Ibu, seperti overthinking lah gitu. Apakah kamu sedang takut atau cemas atau gimana? Saya tuh apa ya, kadang merasa terganggu atau merasa kayak tidak adil gitu dalam pikiran saya gitu. Coba jelaskan lebih detail lagi kepada Ibu permasalahan kamu. Ya. Jadi mungkin permasalahan saya, apa yang membuat pikiran saya seperti itu sebenarnya karena perlakuan mama saya gitu kepada saya dan kepada mbak saya itu. Sabar ya Mbak, jangan menangis. Nggak apa-apa kalau mau menangis ya. Nah Ibu, saya bisa menahannya karena itu sudah hal yang biasa, bukan kalau anak dibanding-bandingkan. Ya Ibu. Ibu mengerti apa yang sedang Mbak Nova rasakan saat ini. Apa alasan Mbak Nova berpikir seperti itu kalau orang tua Mbak Nova itu membandingkan Mbak Nova? Ya bukannya berpikir seperti itu ya Ibu, karena emang berpikir itu juga kan, tapi perlakuan ibu mama saya pada saya itu sangat berbeda dengan bapak saya. Seperti itu. Tahu apa orang tua Mbak Nova itu membandingkan dengan Mbak Nova itu seperti apa perlakuannya? Contohnya? Perlakuan dalam apa ya, saya juga bingung dalam mendeskripsikan ya Bu ya, karena sering sekali dibandingkan seperti saya tuh tidak pernah mencuci baju, tidak pernah memasak, tidak pernah bersih-bersih rumah, padahal pekerjaan rumah ini tuh saya yang melakukannya. Mbak saya itu hanya ya beberapa aja lah. Kalau mbaknya Mbak Nova kan itu benar membantu, tapi kan hanya beberapa. Itu apakah orang tua Mbak Nova itu kayak tidak menyuruh atau bagaimana? Ya apa ya, menyuruhnya ya hanya kepada saya Ibu. Mbak saya itu ya kayak apa ya, ini kayak sini loh Nova itu loh kayak gitu. Jadi mbak saya itu selalu
Tambah sabar ya Mbak Nova ya. Iya, terima kasih. Ya jangan menangis. Enggak. Kita akan menyelesaikan masalah Mbak Nova ya hari Iya, ini. iya, iya Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, alasan Mbak Nova datang ke sini terus tujuannya itu kenapa? Kalau boleh Ibu tahu. Ya, pokoknya tujuan saya adalah saya menghentikan pikiran yang negatif-negatif itu, negatif-negatif kepada mama saya dan mbak saya, gitu Ibu. Kita boleh tahu pikiran negatif yang seperti apa yang Mbak Nova rasakan saat ini? Saya ingin menghentikan pikiran negatif bahwa saya itu tidak dibanding-bandingkan gitu Ibu. Saya harus berpikir positif bahwa semua itu dalam melakukannya itu sama rata gitu Ibu. Jadi pikiran negatif Mbak Nova itu tidak berpikiran kalau orang tua Mbak Nova itu tidak membandingkan, hanya semuanya itu rata, benar Iya. begitu. Baik, tadi kan Mbak Nova sudah menjelaskan tujuan dan alasan Mbak Nova untuk datang ke sini, ya Iya. kan? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyimpulkan sementara pertemuan konseling hari ini. Iya Ibu. Untuk kesimpulannya, Mbak Nova memiliki kayak berpikiran negatif kepada orang tua Mbak Nova kalau Mbak Nova itu dibanding-bandingkan. Tapi kan ya tidak semua begitu ya. Iya, tapi biasanya pada semuanya gitu ya Ibu ya. Ya, tapi ya kita gimana ya, orang tua kan kadang berbeda-beda Mbak Nova. Iya. Di sini Ibu akan menjelaskan teknik yang bisa menghilangkan pikiran negatif Mbak Nova. Nah, teknik ini yaitu teknik tutuping. Nah, di mana teknik yang digunakan saat proses konseling untuk mengatasi pikiran negatif yang dapat membuat masalah dengan mengubah kepada pikiran netral, positif, dan tegas. Bagaimana Mbak Nova? Kurang paham Ibu, bisa dijelaskan sedetailnya bagaimana? Nah, pada teknik tutuping ini, baiklah, saya akan memberikan contoh kepada Mbak Nova. Ketika kamu berpikir mama saya membandingkan saya dengan kakak saya, itu kan berpikiran negatif. Iya. Nah, terus kalau berpikiran positif tuh, tidak mungkin mama saya membandingkan saya dengan kakak saya. Semuanya kan sama, ya kan? Iya. Ya, sama-sama anaknya juga, ya kan? Lalu pikiran negatif itu hanya mengganggu pikiran Mbak Nova saat ini, tidak berprasangka buruk kepada orang tua Mbak Nova. Gitu. Nah, dari sinilah pikiran positif Mbak Nova tadi lebih rileks, lebih masuk ke dalam pikirannya Mbak Nova. Bagaimana? Saya merasa cukup paham Ibu. Baiklah, kita akan melakukan tekniknya ya Mbak Nova ya. Iya Ibu. Sekarang silakan kamu duduk dengan rileks, nyaman. Lalu tutup mata kamu. Bayangkan orang tua kamu membanding-bandingkan kamu. Kemudian angkat tangan kamu jika kamu sedang berpikiran negatif tentang orang tua kamu. Saya berpikir orang tua saya itu membanding-bandingkan saya, dan saya merasa orang tua saya itu sayang hanya ke kakak saya. Stop. Ibu mengagetkan saja. Iya, saya tahu. Itu awal ya, karena kan baru memulai teknik, jadi Mbak Nova kaget. Lalu bagaimana Mbak Nova, apa yang terjadi setelah saya hentikan dengan sengaja tadi? Iya, saya benar-benar kaget Ibu. Tapi pikiran negatif saya itu tadi langsung berhenti Ibu. Ya, tadi kamu sudah menceritakan pikiran negatif kamu yang orang tua kamu membanding-bandingkan dengan mbak kamu ya. Iya. Lalu saya instruksi dengan kata stop. Tapi pikiran tersebut tidak akan muncul kembali. Tapi kita harus melakukannya dengan terus-menerus, tidak hanya satu kali. Bagaimana? Iya, Ibu, saya mengerti. Baik, saya yakin kamu pasti bisa. Kita terus berlatih. Nah, sekarang gantian ya. Kamu yang menginstruksi diri kamu sendiri, yang mengatakan stop pada diri kamu sendiri dengan berpikiran negatif. Baik, silakan boleh dimulai Mbak Nova. Ya, saya coba ya Ibu. Ya. Stop. Nah,
yang terjadi pada dirimu setelah melakukan teknik tadi? Saya berhenti memikirkan hal-hal yang negatif, Ibu. Pada tahap ini nanti kita akan sampai di mana kamu bisa menghilangkan pikiran negatif dengan menghentikannya, dengan berkata stop tadi ya kan. Apakah Mbak Nova tidak mencobanya di rumah? Baiklah, saya akan mencobanya di rumah ya Ibu. Saya akan mencobanya terus-menerus sampai pikiran negatif yang mengganggu saya ini hilang atau berhenti, dan saya akan mengatakan stop ketika pikiran negatif itu muncul. Gitu Ibu. Bagus sekali, kamu ingin menghentikan pikiran negatif kamu itu. Ibu harap kamu bisa bertanggung jawab dengan teknik ini, bisa jujur, bisa melaksanakan dengan baik ya, tanpa ada paksaan. Tentu saja dong Bu. Tapi apa saya tidak lupa dengan cara-cara yang sudah Ibu ajarkan? Tidak, jika kamu terus berlatih di rumah, kamu kan tidak akan lupa. Kan tadi sudah Ibu katakan tahap-tahapnya ada berapa. Oh iya Ibu, nanti kalau misalnya saya lupa saya bisa tanya Ibu ya. Oh iya, dengan senang hati kamu bisa datang lagi ke sini, nanti akan Ibu kasih tahu caranya dari awal sampai akhir. Oke Ibu. Baik, Ibu akan menyimpulkan proses konseling hari ini ya kan. Nah, pada proses konseling hari ini kamu sudah lumayan bisa mereduksi pikiran negatif kamu tentang orang tua kamu, meskipun kita hanya melakukan satu kali. Ya. Nanti dicoba lagi di rumah, terus ulangi supaya pikiran negatif kamu itu bisa hilang ya kan. Ya, Ibu, ya. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu lagi. Saya akan mencoba bertanya apakah pikiran negatif kamu bisa muncul lagi atau gimana ya. Iya. Nah, tak terasa kita sudah berbincang kurang lebih 20 menit. Bagaimana jika kita akhiri konseling hari ini? Apakah masih ada yang perlu disampaikan Mbak Nova? Baik Ibu, sudah cukup sepertinya. Baiklah, silakan kembali ke kelas dan selamat belajar ya Bu. Bu Rena sudah menunggu. Kayaknya sudah kembali Bu Rena. Oh iya Ibu, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.